Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardea Windiana, NIM 2024 10 10 10 21 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya, yaitu pada modul 3, Data Set Preparation menggunakan Pandas. Soal yang pertama yaitu, masukkan iris.csv ke data frame. Yang pertama, kita import pandasnya SPD terlebih dahulu, lalu kita membuat variabel df sama dengan pd untuk memanggil library panda tadi, lalu memanggil perintah read csv untuk membaca data iris csv yang sudah ada dalam satu folder dengan file ini. Lalu kita print. Nah, ini adalah data frame iris.csv tadi. Dapat 149 indeks. Lalu kita tampilkan 5 atas dan 5 bawah menggunakan perintah variabelnya yaitu df. Seperti ini. Kita lanjut soal nomor 2 yaitu normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max, sehingga setiap nilai atribut memiliki range 0 hingga 1. V baru sama dengan V lama min V min per V max min V min. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah normalisasi, V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi. Kita menggunakan fungsi return normalisasi dalam kurung atributnya. Atributnya ini atribut yang digunakan untuk normalisasi nanti seperti sepal-length, sepal-width, dan lain-lain. Lalu kita return rumusnya yaitu df atribut min df atribut dot min dibagi df atribut dot max min df atribut dot min. Ini sesuai rumus yang ada di atas ini. V baru sama dengan V lama min V min per V max min V min. Lalu kita masukkan satu-satu dari return normalisasi tadi. Yang pertama df atributnya sepal-length sama dengan normalisasi sepal-length. Kedua df sepal-width sama dengan normalisasi sepal-width. Ketiga df total-length sama dengan normalisasi total-length. Terakhir df total-width sama dengan normalisasi total-width. Lalu kita tampilkan hasilnya menggunakan df. Nah, ini untuk hasilnya dari df, yaitu range dari kolom-kolom sepal-length, sepal-width, total-length, dan total-width, range-nya 0 hingga 1. Kita coba tampilkan semuanya menggunakan perintah print df toString. Nah, seperti ini. Semua nilainya pada kolom sepal-length, sepal-width, total-length, total-width, dari range 0 hingga 1 semua. Soal yang selanjutnya yaitu cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Yang pertama kita cari centroid setosa terlebih dahulu menggunakan perintah df memanggil data frame tadi. Lalu kita spesifikasikan ke tabel variety sama dengan setosa. Lalu kita rata-ratakan tabel variety yang berisi setosa. Lalu sama seperti Fancy Color dan Virginica, kita panggil data frame-nya terlebih dahulu, lalu kita spesifikasikan ke kolom variety. Jika variety sama dengan Fancy Color, maka dihitung rata-ratanya. Itu juga dengan Virginica. Lalu kita buat tabelnya centroid
seperti ini. Lalu di akhir kita buat variabel C sama dengan data frame centroid. Kita print, maka hasil dari centroidnya seperti ini. Ini adalah centroid dari masing-masing variety. Lalu yang keempat yaitu masukkan iris testing.csv ke data frame. Normalisasikan iris testing.csv menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Kita masukkan iris testingnya terlebih dahulu dengan variabel df_testing. Dalamnya ada perintah pandas yaitu read.csv dan filenya iris testing.csv. Untuk menampilkannya kita panggil df_testing. Lalu kita normalisasikan dengan rumus seperti tadi. Untuk rumusnya ada yang sedikit berbeda yaitu df testing atribut main df atribut.min per df atribut.max min df atribut.min. Untuk min dan max-nya sesuai dari soal ini menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1 sehingga kita masukkan data frame di variabel df yang tadi pada min dan max-nya. Lalu kita masukkan rumusnya ke df testing sepaleng, kemudian normalisasi sepaleng. Kedua ada df testing atribut sepalwidth, kemudian normalisasi sepalwidth. Ketiga df testing sepaleng, kemudian normalisasi sepaleng. Keempat, df testing total width, kemudian normalisasi total width. Kita coba run. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari normalisasinya. Yang selanjutnya yaitu prediksilah kelas di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data pada iris testing.csv ke centroid masing-masing kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Pertama kita panggil iris testing CSV-nya, lalu kita simpan atributnya yaitu sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Lalu kita buat fungsi normalisasi seperti tadi. Ada df atribut min df atribut min dibagi df atribut max min df atribut min. Lalu kita masukkan atribut-atributnya seperti tadi. Setelah itu kita buat data frame baru yaitu df lama. Di sini kita panggil iris testing.csv tadi, lalu kita buat fungsi return seperti tadi. Namun rumusnya berbeda yaitu df_testing atribut min df lama atribut.min per df lama atribut.max min df lama atribut.min. Untuk min dan untuk max-nya menggunakan atribut yang lama. Lalu kita masukkan normalisasinya satu-satu ini. Lalu kita buat fungsi Euclidean data ke dan data frame. Kita simpan X-nya, ada setosa, versi color, dan versidika. Lalu kita buat variabel B untuk menyimpan array kosong. Kita simpan hasilnya sama dengan none. Lalu kita buat perulangan kelas sama dengan variety sama dengan index i. Jika kelas variety sama dengan i-nya, jika kelas variety sama dengan i, maka kita centroid dan yaitu kelas .min. Setelah itu kita tes menggunakan tes data frame.ilog data ke 0 hingga 4.
indeks ke 0 hingga sebelum indeks ke 4. Lalu kita masukkan ke variabel A. Pada variabel A ini berisi rumus pada Euclidean distance-nya. Rumusnya seperti ini. Jika sudah dihitung pada rumus, maka kita akan ke B. Lalu fungsi percabangan. Jika min B sama dengan B0 hasilnya setosa. Lalu jika min B sama dengan B1 hasilnya versicolor. Untuk yang lainnya hasilnya adalah virginica. Setelah itu kita buat variabel baru yaitu temp, isi list kosong dulu. Kita buat perulangan dengan for j in df testing.index. Kita append variabel temp tadi ke Euclidean dengan j, df testing. Lalu kita print hasilnya seperti ini. Indeks ke-0 hingga indeks ke-19 false, indeks ke-20 hingga 29 true. Untuk yang false tadi merupakan verity stosa dan versicolor, untuk yang true merupakan verity virginica. Soalan selanjutnya yaitu hitunglah beberapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Kita gunakan kita buat variabel benar dan variabel salah sama dengan 0 terlebih dahulu, lalu kita buat variabel z untuk menyimpan verity ke temp. Lalu kita buat perulangan for x in testing.index. Jika hasilnya x sama dengan true, maka benar. Jika hasilnya else, maka salah plus 1. Lalu kita hitung persennya. Untuk menghitung persennya, benar per salah plus benar kali 100. Lalu kita print persen. Nah, di sini hasilnya akurasinya ada 33,33 sekian persen. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.